Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman nonton. Kembali lagi denganku Ilham Hadi di segmen Framium in Frame. Karena kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan dunia animasi dalam film, alangkah lebih baik jika di episode kali ini aku membahas tentang cerita-cerita kelam di balik film-film animasi. Nah, untuk kali ini aku akan lebih mengkhususkan untuk membahas tentang cerita di film animasi Disney. Kenapa? Karena Disney memang sangat terkenal sering sekali menyembunyikan kisah kelam dari animasinya dan mengubah kisah tersebut sehingga menjadi layak untuk dipertontonkan kepada anak-anak. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas di Framium in Frame. Once again, for your entire family, the lyrical, light-hearted entertainment of Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs. Oke, pertama ada cerita Snow White and the Seven Dwarfs. Sebenarnya kan film ini itu adalah animasi pertama yang diproduksi oleh Disney. Lebih tepatnya animasi film panjang yang diproduksi oleh Disney. Nah, tapi Walt Disney ini mengubah hampir kebanyakan cerita atau inti dari cerita dalam film Snow White ini. Oke, jadi begini cerita aslinya. Menurut alur cerita versi Grimm yang asli, ratu yang jahat adalah ibu kandung Snow White. Nah, ia mengirim beberapa pemburu untuk membunuh anak perempuannya dan mengambil paru-paru serta hati Snow White untuk dimakan. Dalam versi yang diperhalus, Snow White dikisahkan tertidur lelap. Tapi dalam cerita aslinya, ia sebenarnya meninggal karena potongan apel beracun tersangkut di kerongkongannya. Sang pangeran memerintahkan para pelayan membuang jasadnya. Tapi ketika saat pelayan sedang membawa peti mati berisi jasad Snow White itu, peti mati itu terjatuh dan guncangan tersebut menyebabkan potongan apel beracun tersedak keluar tenggorokan Snow White. Jadi pas petinya jatuh itu si Snow White tuh batuk kali ya, terus potongan yang beracun itu langsung keluar seketika. Lalu karena potongan beracun apel itu sudah keluar, akhirnya Snow White pun hidup kembali. Nah, akhirnya karena Snow White hidup kembali, dia sehat lagi. Akhirnya si Snow White ini berhasil menikah dengan si sang pangeran. Lalu mereka hidup bahagia. Tapi ketika di pesta pernikahan, si Snow White tidak lupa untuk mengundang si ibu ratu, yaitu ratu yang telah meracun dirinya. Nah, ketika di pernikahan itu, si Snow White memaksa si ratu atau ibu ratu yang jahat itu memakai sepatu dari cetakan besi yang masih panas. Nah, lalu si ratu itu disuruh untuk menari-nari hingga si ratu itu tewas di tempat. Dan ada juga cerita yang lain yang menyebutkan bahwa selama si Snow White ini diasuh atau di rumah si Seven Dwarf, si Snow White ini juga menjadi bisa dibilang budak seksnya para dwarf atau para kurcaci. Lalu ini di luar dari cerita asli, ada juga yang berspekulasi atau berteori jika pangeran di dalam cerita Snow White ini bukanlah pangeran yang asli atau bukanlah bentuk dari seorang pangeran manusia, melainkan pangeran yang digambarkan dalam kartun Snow White ini adalah kematian itu sendiri. Bagaimana bisa terjadi? Karena kita bisa lihat di gambar ini. Nah, istana yang ditunjukkan di dalam kartun Snow White itu seperti dunia setelah kematian atau akhirat atau surga lah, kita bilang seperti itu. Jadi sebenarnya ketika si Snow White memakan apel beracun itu, ada yang bilang kalau si Snow White itu beneran meninggal dan si pangeran itu adalah pengantar Snow White ke kehidupan yang abadi atau ke alam setelah kehidupan. Magic. Too beautiful to be real. And the romance. This is the happiest day of my life. Lanjut kita ke cerita berikutnya, yaitu cerita Sleeping Beauty. Ya, kita tahulah ketika cerita ini beredar atau ketika cerita ini difilmkan oleh Disney, cerita ini begitu manis dan begitu banyak sekali suara ya. Mohon maaf ya teman nonton. Ini kita studionya pinggir jalan soalnya. Oke, ulangi lagi. Snow White bukan Snow White, Fran, lu sih. Nah, di kisah Sleeping Beauty ini, si putri tidur ini dikisahkan dia memiliki ending yang bahagia bersama pangeran. Tapi sebenarnya jika kita merunut ke cerita aslinya, ceritanya akan seperti ini. Jadi Sleeping Beauty atau putri tidur mengalami koma setelah terinfeksi oleh sejumput rami yang terselip di dalam bambu.
Jadi Sleeping Beauty atau Putri Tidur ini mengalami koma setelah terinfeksi oleh sejumput rami yang terselip di bawah kuku. Rami itu seperti ini ya. Nah, gitu. Itu rami melik yang ini nih. Nah, yang itu. Anjir, padahal gue yang edit, gue yang protes. Nah, lalu ayahnya ini si raja tidak bisa menerima kenyataan dan membaringkannya di atas salah satu ranjang. Jadi si Putri Tidur ini dibiarin tidur aja gitu di sebuah ranjang karena memang nggak bisa bangun gitu. Dan si raja ini atau si ayah putri ini juga mengharap terjadinya sebuah mukjizat. Hingga suatu hari ada seorang pangeran yang melintas kerajaan si raja ini atau kerajaan tempat si Putri Tidur ini tertidur. Nah, si pangeran ini akhirnya melihat sosok Putri Tidur yang sangat cantik yang sedang tertidur di atas ranjang. Tapi disinilah kisah yang amat tidak boleh dikonsumsi oleh anak kecil sebenarnya. Nah, kesalahan dimulai ketika si raja atau si ayah dari Putri Tidur ini menganggap kedatangan pangeran ini sebagai sebuah mukjizat yang dia sangat nanti-nantikan. Hingga akhirnya si raja memperbolehkan si pangeran untuk melihat langsung atau untuk bertemu langsung dengan si Putri Tidur. Tapi yang dilakukan si pangeran malah bangke gitu. Maksudnya si pangeran ini malah memperkosa si Putri Tidur yang dia itu lagi tidur gitu. Dan si Putri Tidur ya nggak bisa ngelawan karena dia lagi tidur gitu. Nah, setelah adegan pemerkosaan ini, karena memang si Putri Tidur ini nggak bangun-bangun gitu ya, meskipun udah digenjot gitu, dan nggak ada tuh adegan cium, terus si Putri Tidurnya bangun, nggak ada. Jadi yang sebenarnya terjadi itu si pangeran ini malah langsung memperkosa si Putri Tidur itu dan hasilnya ya tetap tidur. Tapi akibat dari ulah pemerkosaan ini, Putri Tidur akhirnya hamil. Nah, dia itu hamil dalam keadaan koma. Dan hingga beberapa bulan kemudian akhirnya si Putri Tidur ini melahirkan walau dalam keadaan tidak sadar tadi. Nah, si bayi Putri Tidur ini ketika dia masih membutuhkan susu dari ibunya gitu ya, dia tidak sengaja menyedot rami yang terselip di kuku si Putri Tidur itu. Hingga akhirnya rami yang terselip itu lepas dan membuat si Putri Tidur itu tersadar. Singkat cerita, si Sleeping Beauty itu pun akhirnya siuman. Nah, mendengar kabar kalau si Putri Tidur itu telah siuman, pangeran yang sudah memperkosa si Putri Tidur itu akhirnya ingin menikahi si Putri Tidur. Tapi ternyata si pangeran ini sudah beristri. Jadi ketika dia udah memperkosa, udah make gitu sampai dia si Putri Tidur hamil, nah si pangeran ini malah menikah sama perempuan lain. Hingga akhirnya terjadi sebuah percekcokan antara pangeran dengan istrinya yang membuat si pangeran ini membakar istri sahnya hidup-hidup agar si pangeran ini bisa bersatu dengan cinta sejatinya, yaitu si Putri Tidur. Dan si istri sahnya ini sebelumnya sempat marah atau sempat sangat murka kepada si Putri Tidur sampai ingin memakan hidup-hidup bayi hasil dari hubungan terlarang si pangeran dan si Putri Tidur. Ya, intinya cinta Putri Tidur ini sebenarnya berakhir bahagia tapi dengan cara yang amat tragis. Ya, bayangin aja, untuk mendapatkan si Putri Tidur dia harus memperkosa dulu, abis itu nikah sama cewek lain, abis itu cewek lain itu dibakar, baru akhirnya nikah sama si Putri Tidur. Gila. Tapi untungnya Disney pintar hingga akhirnya cerita ini tidak tayang untuk publik dan bisa dinikmati oleh anak-anak sekalian. Oh, ya. Itu cerita itu? Iya. Bener gitu? Iya. Lu baru tahu? Oh, baru tahu. Gue kira itu konspirasi doang deh. Gak, anjir. Nah, cerita yang ketiga adalah cerita Cinderella. Kebanyakan di antara kita mengetahui kisah Cinderella itu seorang anak perempuan miskin yang diperlakukan secara tidak pantas oleh keluarga tirinya. Sampai akhirnya si Cinderella ini berhasil mencuri hati pangeran saat berada di sebuah pesta megah. Nah, ini sama persis dengan cerita asli yang ada di film Disney yang kita tonton sampai saat ini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah terletak di sepatu kaca Cinderella. Pada cerita aslinya, sepatu kaca Cinderella ini sebenarnya bukan sepatu kaca, melainkan sepatu yang terbuat dari bulu bajing. Nah, lalu kalau kalian tahu ketika adegan si pangeran mencari seseorang yang cocok untuk mengenakan sepatu si sang putri Cinderella yang tertinggal pada malam hari itu, si pangeran sempat ke rumah Cinderella, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Cinderella secara langsung karena dijegat oleh ibu tirinya. Lalu ibu tirinya ini menawarkan dua orang
anaknya, si saudara tiri Cinderella ini untuk mengenakan sepatu yang dibawa pangeran. Nah, karena sepatu yang dipakai Cinderella ini kekecilan untuk kedua kakak tirinya itu, akhirnya di dalam cerita asli nih ya, si kakak tiri Cinderella ini terpaksa memotong sebagian kakinya agar muat dengan sepatunya. Bayangkin coba ya Allah, karena ukuran sepatu kalian bukan 38 tapi 40, tapi kalian memotong kelingking kalian supaya ukurannya 38, anjir. Gila kan nih cerita. Nah, akhirnya singkat cerita, kisah ini memang berakhir dengan bahagia. Cuma ada tambahan agak tragis lagi nih di akhir ceritanya, yaitu pada saat pernikahan si Cinderella dengan pangeran, ada sepasang burung merpati yang menghukum kakak tirinya ini karena berlaku sangat kejam kepada Cinderella saat dulu, yaitu si merpati ini menghukum si kakak tirinya dengan mencolok kedua mata kakak tirinya dengan kaki atau dengan cakar-cakar merpati yang sangat tajam. Ya, sebenarnya itulah ending dari kisah Cinderella. Bayangkan kalau anak dan cucu kalian menonton film Cinderella dengan akhir ending dengan mencocok-cocokkan mata. Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya, yaitu kisah gadis berkerudung merah. Kita mungkin sudah tahu tentang kisah ini, di mana ada seorang gadis dengan kerudung merah ingin menengok neneknya, tapi ketika si gadis ini sampai di rumah neneknya, dia malah melihat si serigala telah memakan neneknya, hingga pada akhirnya si neneknya berhasil diselamatkan oleh si gadis ini dan si serigalanya meninggal gitu atau kalah. Tapi ada cerita yang lebih gelap atau lebih seram dibanding cerita asli gadis berkerudung merah ini. Sebenarnya banyak banget ya versi dari kisah gadis berkerudung merah. Aku akan cerita beberapa aja nih. Yang pertama adalah di versi awalnya itu si nenek dan si serigala merah itu adalah sosok yang sama. Jadi sebenarnya gak ada tuh sosok si nenek yang sedang tertidur di rumah si gadis berkerudung merah, tapi yang pada aslinya itu ya si nenek itu adalah si serigala. Jadi gak ada adegan si serigala memakan si nenek, hingga pada akhirnya si serigala ini berhasil memangsa si gadis berkerudung merah. Lalu ada kisah yang lain, ini lebih zalim ya, atau lebih agak menjijikan gitu dibanding cerita sebelumnya, yaitu si Red atau si gadis berkerudung merah ini memberikan tubuhnya, memberikan badannya untuk disetubuhi si serigala agar si serigala tidak memakan neneknya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini pengorbanan cucu kepada nenek, tapi ya kalau dipertontonkan kepada anak-anak gitu ya kali anak kita bakal mengorbankan tubuhnya untuk disetubuhi orang agar orang itu tidak membunuh nenek kita gitu ya kali bakal dipertontonkan. Ini bakal eksplisit banget. Nah, itu tadi berbagai kisah dari versi cerita gadis berkerudung merah. Dan yap, itulah beberapa kisah asli atau kisah selain dari yang sudah kita tonton atau yang sering kita tonton di kartun-kartun yang sudah dibuat oleh Disney. Bagaimana menurut kalian? Apakah harusnya Disney menayangkan kisah aslinya? Tentu tidak dong, karena kisah aslinya begitu sangat kejam. Tapi di sisi lain, Disney itu termasuk pintar ya. Dia bisa mengubah sebuah kisah yang tragis menjadi kisah yang sangat romantis. Plus juga bisa menjadi kisah yang sangat booming atau bisa dinikmati oleh banyak sekali kalangan anak-anak. Jangankan anak-anak ya, mungkin kalian atau para perempuan yang masih menonton Princess sangat suka sekali dengan kisah Princess yang kalian tonton di Disney. Oke, kukira itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe ke channel Framium. Dan yap, aku Ilham Hadi. Sampai jumpa di Framium in Frame selanjutnya. Bye-bye. Suara motor lu lewat. Kenceng banget lagi anjir.